Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan membahas tentang satu peringkat ya. Jadi saya ingin memperingkat siapa orang terkaya yang dermawan yang ada di sekitar kita gitu ya. Karena kan kalau kita mengacu pada majalah ekonomi Forbes, tentu mereka punya cara tersendiri. Alat ukurnya biasanya orang terkaya di dunia adalah mereka yang memiliki harta kekayaan ataupun aset yang cukup signifikan ya. Jumlahnya dihitung siapa yang paling tinggi, berapa miliar dolar Amerika Serikat mereka punyai, atau berapa triliun yang mereka punyai gitu ya. Nah, itu kemudian yang nanti akan dijadikan peringkat untuk menjadi orang yang terkaya. Orang yang terkaya gitu ya. Nah, tapi kali ini Cak Motivator juga akan memberikan satu catatan tersendiri. Siapakah orang yang kaya, kemudian dermawan, dan cara amalnya juga tidak diketahui oleh masyarakat. Dan juga tidak diekspos gitu ya. Sehingga ya patutlah diacungi jempol sebagai orang yang terkaya gitu ya. Nah, apakah mungkin Anda juga akan masuk dalam daftar ini? Oke, simak terus ya informasinya. Jangan di skip supaya Anda tidak gagal paham. Oh ya, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau channel Cak Motivator ini melakukan update terbaru terhadap video ataupun informasi, Anda akan mendapatkan notifikasi sehingga Anda menjadi yang pertama untuk mendapatkan informasinya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, baik itu melalui jaringan pribadi Anda ataupun melalui medsos ya, di Facebook ataupun di WhatsApp. Oke, segera kita masuk ke inti pembahasan tentang siapa orang yang kaya dan dermawan versi Cak Motivator. Teman-teman, melanjutkan apa yang jadi pembahasan kita saat ini ya, tentang siapa orang yang kaya kemudian juga dermawan. Nah, saat ini saya berada di lokasi menuju tempat salah satu wana wisata di Mojokerto. Namanya Wisata Waduk Tanjungan, WWT ya. Nah, ini salah satu jalannya yang akan mengarah ke sana. Oke, tadi sempat saya sampaikan saya akan membahas tentang siapa orang yang kaya kemudian dermawan versi Cak Motivator ya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ini ada satu pemandangan yang menarik teman-teman. Jadi ini adalah pohon trembesi. Pohon trembesi itu pohon Samania saman. Ini nama latinnya ya. Kita lihat pohonnya yang cukup besar teman-teman. Dan ini punya fungsi yang cukup banyak juga. Karena lihat di bawahnya ini jadi lembab. Karena Samania saman atau trembesi atau ki hujan di Jawa Barat, ini akarnya cukup kuat untuk mencengkeram tanah, kemudian juga sangat sangat bagus untuk menyimpan air, sehingga terlihat bagian bawah pohon ini ya. Kita lihat di bagian bawahnya ini sangat rindang, kemudian juga tumbuh rumput dibandingkan dengan tempat lain. Ini juga cukup menarik. Nah, rindang bukan? Sangat rindang ya. Nah, ini kondisinya seperti itu. Ini ada beberapa pohon yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat ke bagian atas, saya ambil posisi dulu ini supaya kita bisa melihat kondisi di bagian atasnya ya. Nah, ini dia bagian atasnya. Pohonnya, tajuk pohonnya cukup rindang teman-teman. Tuh, sangat rindang sekali bagian atasnya, sehingga menaungi bagian bawahnya. Nah, ini kenapa di Jawa Barat diberi nama Ki Hujan. Jadi seperti hujan. Nah, pohon trembesi ini teman-teman, kalau di Madura ada yang menyebutnya rindu malam. Daunnya ini juga kalau pagi meneteskan air ya, dari rongga dalam daun. Daunnya itu tipis kalau kita lihat dengan mata telanjang, tapi kalau kita lihat dengan mikroskop sebetulnya sangat tebal dan itu bisa mengeluarkan air di pagi hari ya. Ini menunjukkan bahwa pohon ini memang sangat bagus untuk menyimpan air baik di dalam tanah maupun di atasnya. Nah, selain itu
ini produksi oksigennya juga cukup tinggi ya untuk pohon terembesi ini. Jadi ya, kalau kita lihat seperti ini, maka sebenarnya orang yang kaya dan dermawan ini adalah orang yang menanam pohon terembesi ini ya. Kenapa begitu? Ya karena coba kita bayangkan, ini terembesi ini memproduksi oksigen. Jadi yang nanam ini sebenarnya memproduksi oksigen ya. Jadi untuk bernafas, sehingga disebut juga dengan paru-paru dunia, hutan di Indonesia. Nah, salah satu diantaranya adalah pohon terembesi ini, teman-teman. Ya, ini orang yang termasuk jajaran kaya dan dermawan, dan juga tidak banyak orang yang tahu ya. Oke, ini salah satunya. Nanti kita akan lihat lagi, masuk ke dalam sana ya. Ada apa di dalam sana? Oke, let's go, kita masuk dulu. Iya teman-teman, saat ini saya berada di tengah-tengah pusat wisata Waduk Tanjungan, dan kita juga melihat di sini ada dua pohon utama yang jadi satu ya, yaitu pohon terembesi, kemudian pohon beringin. Nah, pohon terembesi masih tetap menjadi pilihan juga, kemudian pohon beringin juga jadi pilihan untuk ditanam di tengah-tengah pusat wana wisata Waduk Tanjungan ini. Memang pohon beringin punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi daunnya yang begitu banyak juga memproduksi oksigen. Nah, banyak yang menjadikan banyaknya daun itu sebagai persis banyaknya produksi oksigen. Nah, tapi tidak hanya itu saja, karena pohon beringin ini juga menyerap karbon dioksida atau CO2, kemudian memproduksi oksigen atau O2 ya. Jadi memang jadi satu pilihan tersendiri kenapa pohon beringin. Kemudian pohon beringin juga punya kelebihan yang lain, diantaranya mampu menyimpan air. Akarnya sangat kuat menyerap tanah, kemudian juga mampu menyimpan air. Dan kondisi secara umum kalau ada pohon beringin, mesti di bawahnya ini juga rindang, kemudian juga tanahnya lebih basah dibandingkan dengan di tempat yang lain. Cuman di sini karena tempat wisata, kemudian di bawahnya ini ya, di paving stone, sehingga tidak terlihat efeknya terhadap kondisi kontur tanahnya. Tapi yang pasti ini adalah bagian dari menyimpan air. Kemudian akarnya juga yang menjulur dari atas ke bawah, ini juga memberikan kesan yang sangat kuat bahwa pohon ini memang sebagai pohon peneduh, sebagai pelindung, juga sebagai produksi oksigen. Nah, tentu saja ada yang menarik di pohon beringin ini ya, karena akarnya itu tanah biasanya yang ada di bawahnya akan tertarik ke atas. Ini masih kecil, pohon beringinnya masih beberapa tahun ya. Tapi kalau yang sudah puluhan tahun biasanya akan terlihat kondisi akarnya yang menarik tanah ke atas, sehingga ini menjadi pilihan untuk ditanam. Dan oksigen yang diproduksi juga cukup besar. Kita bisa bayangkan kalau ini dihargai gitu ya, ada harganya, ada nilainya oksigen yang ada dalam pohon ini tentu bisa dihitung. Dan saya juga pernah bertemu dengan seorang pakar hukum lingkungan hidup. Jadi sebenarnya kita ini berhutang pada pohon-pohon besar semacam ini ya, karena mereka memproduksi oksigen untuk kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah menghitung, tidak pernah berterima kasih kepada mereka. Ya, berterima kasih pada orang tua yang telah melihara kita sejak kecil sampai dewasa tentu saja wajib ya, tetapi
bentuk terima kasih kita kepada pepohonan yang ada di sekitar kita nampaknya juga menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, karena mereka memproduksi oksigen, kemudian kita menghirupnya tanpa ada hitungan sama sekali kepada mereka. Jadi itu teman-teman, versi Cak Motivator tentang orang terkaya dan dermawan ya di seluruh muka bumi. Ya, mudah-mudahan liputan ataupun informasi ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi kita untuk tetap melestarikan lingkungan, khususnya kita terus melakukan penanaman pohon, ya khususnya tanaman ataupun pohon yang memang pohon-pohon besar ya, seperti pohon beringin, terem besi ataupun yang sejenisnya, yang bisa memberikan satu efek kesegaran ataupun efek penambah oksigen di seluruh muka bumi. Karena bagaimanapun juga tempat kita di Indonesia ini adalah tempat yang paling subur. Katanya tongkat dan bambu pun jadi tanaman gitu ya kalau ditancapkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat kita untuk lebih aktif lagi, lebih giat lagi melakukan penanaman pohon. Apapun jenis pohonnya ya, paling tidak ini bisa menambah jumlah pohon. Satu catatan bahwa satu orang paling tidak membutuhkan 3 pohon ya untuk kebutuhan oksigennya. Dalam beberapa setahun paling tidak kita butuh 3 pohon, dan 3 pohon pun itu bisa dirawat untuk tahun-tahun yang berikutnya. Ya, alangkah baiknya kalau satu orang yang lahir memang digaransi dengan 3 pohon baru yang ditanam sebagai sebuah kehidupan yang baru juga membutuhkan oksigen. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.